Ekonomi dakwah mengancam eksistensi Habib dan kiai yang masih percaya nasab Ba'alawi. Sebenarnya kita bisa menganalisis lebih dalam lagi kalau dipindahkan dari sekedar perdebatan nasab menuju kepada analisis insentif sosial, ekonomi, simbolik, dan jaringan kekuasaan. Dan yang menarik teman-teman, dari berbagai macam diskusi, kemudian riset persepsi publik, kemudian pemetaan narasi digital, serta pola-pola respon yang selama ini kita bahas, terdapat kemungkinan bahwa polemik nasab ini bukan hanya soal benar-benar nasab, benar-benar salah atau tidak nasab itu, tapi juga menyentuh struktur ekonomi dakwah yang telah terbentuk puluhan bahkan ratusan tahun. Bagaimana menurut Anda? Kita akan bahas yang satu ini. Sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papazilla Insight Channel. Di sini kita membahas terkait judul ya, bahwasannya yang dipertahankan selama ini bukan nasabnya, tapi ekosistem daripada nasab itu. Nah, ada hipotesis baru bahwa yang dipertahankan itu bukan nasab, tapi ekosistemnya. Kalau suatu kelompok ulama atau tokoh yang sudah puluhan tahun, bahkan warisan demi warisan, yang telah membangun otoritas dakwah, kemudian jaringan majelis, kemudian legitimasi sosial, kemudian relasi donatur yang turun-temurun, kemudian akses panggung dan posisi simbolik di masyarakat, maka kritik terhadap fondasi legitimasi tersebut akan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap seluruh ekosistem yang menopangnya. Nah, ketika hal itu terjadi, kritik terhadap fondasi legitimasi yang mereka yakini itu akan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap seluruh ekosistem yang menopangnya. Akibatnya apa? Respon yang muncul ini seringkali bukan data teman-teman, melainkan apa? Legitimasi pengkritiknya, ya, serangan personal, framing yang ekstrim, pengalihan isu. Karena apa? Yang dipertaruhkan itu bukan lagi sekedar argumen, tapi posisi sosial. Ini yang selama ini kenapa kiai ulama dan habaib itu selalu saling melindungi. Nah, ada temuan baru bahwa ekonomi dakwah ini lebih kuat dari debat akademik melalui jalur ilmiah. Dalam banyak kasus sejarah, misalkan saja sosial agama, sebuah narasi itu akan bertahan itu bukan karena paling kuat bukti-bukti ataupun kuat secara literatur dan secara ilmiah, bukan. Tapi karena didukung oleh 3 kekuatan utama. Yang pertama adalah jaringan sosial, kemudian ada institusi, dan ada ekonomi di balik itu. Artinya apa? Kebenaran ilmiah ini belum tentu langsung bisa dikatakan menang kalau yang berhadapan ini dengan struktur yang sudah mapan di seluruh lapisan manapun. Nah, ini menjelaskan mengapa sebagian kritik terhadap nasab habaib itu sering tidak dijawab secara substansi. Ya, kalau saya lihat permasalahan substansi ini kan bukan medan utamanya. Justru medan utama ini adalah mempertahankan lingkungan stabilitas jaringan yang saling berkaitan. Karena ditopang yang mereka sudah lakukan itu puluhan tahun, bahkan turun-temurun gitu loh. Nah, kita masuk ke studi kasus di tingkat yang pertama, Habib ya, Ba'alawi. Bagi sebagian Habib, identitas nasab itu adalah modal simbolik. Kemudian diferensiasi sosial, pengkastaan, ya, mereka lebih mulia daripada kiai, mereka lebih privilege. Kemudian sumber kepercayaan jamaah, ini yang penting. Kalau legitimasi yang
mereka dapatkan itu digugat, maka akan terjadi sebuah resiko. Resikonya apa? Pengaruhnya akan berkurang. Kemudian penurunan daya tarik majelis, penurunan daya majelis terkait tentang haul, penurunan posisi sosial, walaupun tidak selalu terkait dengan ekonomi langsung. Karena pengaruh sosial itu sendiri adalah sebuah aset. Jadi pengaruh sosial terkait haul Habib, ya, kemudian haul Solo, haul Gresik, haul Pemanas, seterusnya itu adalah aset. Aset mereka diganggu oleh kelompok Kiai Imad. Nah, mereka akan anggap kita itu ancaman legitimasi sosial, ancaman sumber-sumber ekonomi dakwah yang mengelilingi itu semuanya. Kemudian tingkatan kedua, kiai yang mendukung Ba'alawi. Ini kadang kita sering lupa untuk bisa kita analisis lebih dalam. Bahwa banyak kiai ya yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Ba'alawi. Ya, hampir beberapa ada yang besanan, kemudian bersepupu karena Habib itu menikah dengan keluarganya kiai itu dan seterusnya. Namun selama puluhan tahun kiai-kiai yang mendukung Habib Ba'alawi ini kan mengundang Habib. Pengajian-pengajian mengundang Habib, tradisi turun-temurun. Kemudian membangun majelis bersama, ya, menulis sebuah pujian, menulis kitab ini itu dan seterusnya. Kemudian mengajarkan penghormatan khusus kepada zuriyah Nabi katanya. Kalau kritik nasab diterima oleh masyarakat, ya, masyarakat luas, ya, audiens luas, maka muncul pertanyaan. Kalau ternyata ada masalah pada klaim itu, mengapa dulu kiai mendukungnya? Nah, inilah muncul sebuah resiko reputasi. Sehingga sebagian pihak kiai-kiai yang lain itu lebih memilih mempertahankan posisi lama daripada mengakui kemungkinan adanya persoalan. Jadi mereka maunya aman. Karena sudah terbiasa posisi lama itu menguntungkan bagi mereka. Walaupun memang saya yakin kiai-kiai, ulama-ulama yang mendukung Ba'alawi ini ilmunya sangat tinggi-tinggi. Saya yakin beliau pun juga bisa menganalisa dengan tajam secara ilmiah apa yang telah dilakukan oleh Kiai Imad. Bahkan juga yakin sudah nggak lagi husnuzon kalau Ba'alawi justru Nabi. Tapi posisinya ini terjepit karena seluruh pengakuan-pengakuan itu berasal dari ekosistem tadi. Jadi mereka lebih baik diam, mempertahankan posisi lama daripada mengambil sebuah resiko. Nah, sekarang mengapa kritikus sering diserang sebagai pemecah belah ataupun diserang personalnya? Diserang kalau ini mereka membenci habaib. Karena ada sebuah pergeser arena yang awalnya apakah data nasab itu valid atau enggak, berubah menjadi siapa yang mengkritik. Lalu kemudian berkembang menjadi karakter pengkritik, motif pengkritik, ya, membenci habaib, ya, iri dengki, kebencian seumur hidup. Kemudian bahkan menyentuh kepada latar belakang pengkritik. Nah, ini disebut dengan ad hominem substitution. Ketika argumen akan dipindahkan kepada orangnya, bukan kepada datanya. Nah, kemudian hipotesis yang saya ambil secara kesimpulan dalam episode kali ini, bahwa ekonomi dakwah ini membentuk husnuzon secara struktural. Makanya nggak heran Gus Yahya husnuzon saja dengan habaib, nggak boleh ingkar. Ini wajar, kenapa? Membentuk sebuah struktural. Ini berbeda dengan husnuzon secara individu. Yang terjadi itu bukan sekedar saya percaya karena saya menghormati habaib. Bukan. Tapi saya harus percaya karena seluruh ekosistem saya ini dibangun di atas kepercayaan itu. Akibatnya apa? Lahir sebuah husnuzon yang kolektif. Kemudian loyalitas institusional. Kemudian resistensi terhadap kritik. Nah, polemik nasab sebenarnya adalah pertarungan modal simbolik.
ya, ini mengacu teorinya Bourdieu ya. Modal tidak hanya ada pada uang, ada juga dengan modal simbolik. Berupa apa? Kehormatan, keturunan, gelar, karisma, status religius. Nah, nasab adalah salah satu bentuk modal simbolik. Kalau modal simbolik dipertahankan, maka posisi sosial pun ikut terguncang, teman-teman. Karena itu reaksi yang sering jauh lebih emosional dibanding perdebatan akademik yang mereka lakukan secara ilmiah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada tema hari ini adalah yang dapat kita uji adalah hipotesis. Ya, hipotesis yang saya sampaikan tadi itu dapat diuji, yaitu perlawanan terhadap kritik nasab Ba'alawi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh keyakinan teologis dan historis, tapi juga oleh adanya ketergantungan sebagian aktor terhadap ekosistem ekonomi dakwah, kemudian modal simbolik, kemudian jaringan sosial dan legitimasi yang telah terbentuk selama beberapa generasi. Nah, kalau hipotesis yang saya sampaikan itu benar, maka polemik tidak akan selesai hanya dengan menghadirkan data nasab. Karena yang sedang dipertaruhkan itu bukan sekedar data, melainkan sebuah otoritas, reputasi, kemudian jaringan, kemudian modal simbolik, gitu kan, dan keberlanjutan ekosistem dakwah yang sudah mapan untuk di masa yang akan datang. Itulah sebabnya perdebatan sering berubah dari siapa yang benar menjadi siapa yang boleh dipercaya, dan dari adu bukti itu menjadi sebuah perebutan legitimasi di ruang publik. Nah, dari sudut pandang riset komunikasi, ini membuka narasi yang jauh lebih luas sebenarnya untuk bisa kita analisis. Apakah yang sedang dipertahankan itu benar-benar nasab, ataukah ekosistem sosial ekonomi yang selama ini berdiri di atas legitimasi nasab? Demikian dari saya. Terima kasih.